keluarga, akhirnya, ini, pihak kejaksaan juga menangguhkan penahanan dari, Roy dan juga Tifa. Nah, kalau Pak, Heri sendiri melihatnya apakah hal ini sebenarnya lazim, Pak, dilakukan oleh pihak kejaksaan terutama? Ya, mungkin kita bahas terlebih dahulu tentang upaya paksa ya, Baik. bahwa dalam upaya paksa itu di pasal 89 KUHP Undang-Undang 20 tahun Mhm. 2025 itu salah satunya adalah penahanan. Nah, penahanan ini bisa dilakukan kewenangannya oleh penyidik, baik kepolisian maupun ketika itu dilimpahkan di kejaksaan, berhak melakukan penahanan untuk kepentingan hukum atau penyidikan, dan juga misalnya nanti di tahap persidangan. Jadi 3 tahapan itu punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Nah, ketika kita bicara bahwa dalam KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, Mhm. itu bicara tentang penahanan kan ada di pasal 99 dan 100 ya, ada aturan main yang dilakukan. Misalnya ketika orang menjadi tersangka, Mhm. dia tidak kooperatif lah. Dia Ya. ketika dipanggil 2 kali tidak hadir dengan alasan yang sah menurut hukum. Nah, ini bisa saja dilakukan penahanan, gitu ya. Nah, dalam kasusnya Roy Suryo kemarin dan kawan-kawan kan poin yang paling diberatkan di situ ya, bahwa mereka merasa ya kenapa harus langsung dilakukan penahanan, sehingga mereka mengajukan opsi untuk penangguhan penahanan yang melalui kuasa hukum mereka. Nah, dalam konteks penangguhan penahanan bisa saja dilakukan dengan syarat ada jaminan, baik berupa jaminan uang ataupun orang. Ini bisa saja di luar dari si tersangka atau terdakwa ataupun di luar dari konteks kuasa hukumnya. Jadi orang-orang ini sebagai penjamin agar Bang Roy Suryo dan Mbak Tifa ini tidak kemudian melarikan diri. Nah, inilah konteks bahwa ada penangguhan penahanan tadi, dan dalam konteks penyidikan polisi merasa bahwa mereka sudah selesai, maka dilimpahkan ke kejaksaan kemarin kan. Nah, ini sudah dikatakan P21, berarti tahap satunya sudah terlewati, penelitian berkas sampai penyerahan berkas sudah, kemudian juga P21 berarti berkas sudah dianggap lengkap dan akan bisa segera diajukan ke muka persidangan untuk disidangkan, tinggal menunggu nanti di tahap duanya tersangka ya diserahkan. Tapi karena ada penangguhan penahanan, kemudian ada pertimbangan juga dari kejaksaan yang menarik adalah ya diberikan tapi dengan catatan kan, jangan sampai nanti katakanlah melakukan tindakan yang katakanlah provokasi mungkin atau apa, termasuk mungkin menurut saya dalam berdialog mengenai hal ini kembali di ruang sosial ya, ruang media sosial ya, entah itu di TV ataupun di mana, karena ini kan akhirnya bisa saja jaksa nanti mengajukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan, dan kalau dikabulkan maka bisa dicabut nanti penangguhan penahanannya. Jadi ini diberikan tapi kemudian ada catatan. Nah, dalam konteks dari pihak kubunya Pak Jokowi ya, yang diwakili oleh ya kadang orang-orangnya kan nggak semuanya harus muncul pada satu ya, ada beberapa orang yang kemudian mewakili dari timnya Pak Jokowi. Ini juga melempar isu kalau saya nggak salah ya, tolong dikonfirmasi juga. Mereka melempar isu untuk mengatakan bahwa dengan penangguhan penahanan ini mungkin ada seakan-akan ada bahasa saya ya, imunitas bagi si Roy Suryo dan kawan-kawan, karena padahal pasalnya menurut mereka ancaman pidana di atas 5 tahun dan wajib untuk ditahan. Padahal dalam penahanan menurut saya sendiri ada syarat objektif dan subjektif. Nah, di KUHP yang baru syarat subjektif itu coba dihilangkan, sehingga bahasa misalnya melarikan diri, menghilangkan barang bukti dalam KUHP yang lama Undang-Undang 8 1941 itu sekarang diganti dengan berupaya. Berupaya itu berarti ada perbuatan yang dilakukan. Misalnya orang itu dianggap melarikan diri, diduga berupaya melarikan diri ketika dia misalnya mengeluarkan uang dalam jumlah besar, kemudian membeli tiket untuk pergi ke luar negeri. Nah, ini salah satu bentuk konkret dari perbuatan objektif tadi. Nah, ini yang kemudian menurut saya nanti menarik untuk diperhatikan sepak terjangnya Bang Roy Suryo dan Mbak Tifa pasca dari penangguhan penahanannya dirilis ya. Apakah kemudian akan menahan diri untuk berbicara di depan media atau masih tetap menggunakan pola yang sama. Nah, itu juga akan kita respon nanti dari
teman-teman kejaksaan seperti apa. Mungkin itu Iya, tanggapan iya, awal saya, Mbak. iya. Pak Heri, ini kan kalau kasus ini kan dramanya sudah terlalu lama nih. Satu, sudah ditetapkan tersangka lama tapi Ya, nggak ditahan, kemudian wajib ya, pelapor. Nah, sekarang sudah diserahkan kejaksaan, kemudian ditangguhkan penahanannya. Nah, untuk ditahan ini kan ada kualifikasinya. Nah, kenapa kok harus ditahan? Misalnya menghilangkan barang bukti, kemudian takut kalau kabur Melarikan gitulah diri ke luar misalnya. negeri Nah, kalau misalkan. yang ini apakah nanti bisa ditahan juga kalau Mhm. seandainya ya tadi kan Pak Heri ngomong kalau mungkin rame di media-media, kemudian ini kan sudah betul. tahapnya sudah PIS 21 nih Pak Heri. Mhm. Ya, itu yang tadi kita katakan, penjelasan dari kejaksaan yang bisa kita terima, karena di Hmm, penyidikan kemarin tidak ada penjelasan ya. lagi kan setelah penangkapan dilakukan kan, langsung Hmm, diserahkan ke kejaksaan. Seakan-akan bolanya sekarang sudah berhenti di kejaksaan, itu hmm. dioper dari penyidik Polisi kepolisian kepada kejaksaan. kejaksaan, sehingga kewenangan melakukan penahanan dan lain sebagainya sudah ada di kejaksaan. Nah, Hmm, kejaksaan mengambil langkah untuk menerima penangguhan penahanan asalkan tadi syarat-syarat yang tadi Mas hmm, sampaikan itu dipenuhi juga, ya, hmm. tidak berupaya melarikan diri, tidak Ya. berupaya menghilangkan barang bukti seperti ketentuan pasal 99 dan 100 KUHP, dan juga untuk penangguhan penahanan memperhatikan ketentuan pasal 110. Nah, Hmm, ini yang menjadi pedomannya. Mengapa tadi saya katakan kita ingin melihat apa kemudian aksi reaksi pasca dari penangguhan penahanan ini dirilis oleh kejaksaan dengan syarat yang disampaikan secara terbuka di depan media kan kemarin, hmm, Mhm. hmm, sebagai penilaian mengapa kemudian diloloskan permohonan penangguhan penahanan ini. hmm, hmm. Nah, ini kan harus ada feedback juga dari Iya. yang bersangkutan kan. Kalau ternyata sikapnya sama, ya akan jadi merang juga dan Hmm, akan menjadi bahan penilaian bagi jaksa tadi saya katakan untuk bisa melakukan perlawanan. Dan, hmm. dan ketika dilakukan perlawanan dan itu diterima, maka bisa saja penangguhan penahanan dicabut kembali, maka Hmm. bisa ditahan. Iya, Nah, iya, ini iya. jadi catatan, dan sepertinya bayangan saya ya, Hmm. ini bukan karena demam Piala Dunia kemudian kita jadi dukun dalam tanda petik ahli nujum gitu ya Hmm. untuk menilai bahwa ini ke depan akan seperti apa. Tapi stereotipnya yang saya pandang adalah ini sepertinya akan segera digulirkan ke pengadilan. Oh, Cuman iya. masa waktunya kan Berapa untuk lama itu Pak bersidang. Heri biasanya Pak Iya, iya. dari Kalau ini diserahkan? sudah memang tidak ada aturan Hmm. main yang rigid mengenai hal tersebut ya, karena masing-masing tadi ketika bicara penahanan ada masa waktu yang diberikan. Ada kualifikasi waktunya, misal di penyidikan bisa 20 sampai 30, nanti Iya. di kejaksaan juga ada misal 30 hari, kemudian bisa diperpanjang berapa puluh hari. Nah, sepanjang itu terpenuhi, tidak terlewati, maka masih di domain jaksa untuk melakukan penahanan. Dan belum dilimpahkan ke pengadilan menjadi nggak soal. Tapi kan ini akan berkaitan dengan sistem peradilan pidana ketika nanti akan digulirkan ke pengadilan, karena hakim juga akan menilai itu sebagai bahan putusan di akhir nanti kalau memang ini Iya. sampai kepada pembuktian dan dinyatakan bersalah, karena dianggap dia sudah menjalani masa pidananya kan. Ini semua jadi harus dihitung nanti. Makanya jadi pertimbangan yang cukup. Dan yang lebih penting juga, kalau saya nggak salah ada keterangan saksi yang nanti mungkin jumlahnya puluhan yang akan Iya, dihadirkan iya, oleh betul, betul. Saksi ahli juga ya, Pak jaksa. ya? Mhm. Ya, betul. Dan juga bukti-bukti yang mencapai ratusan. Betul. Iya. Nah, ini sangat mungkin nanti sidangnya bergulir cepat, dan bahkan secara waktu tidak hanya satu hari sama satu kali satu minggu, tapi bisa saja lebih dari satu kali ya, untuk mengejar kecepatan dalam persidangan tadi sehingga tidak melampaui batas waktu penahanan. Karena kalau batas waktu penahanannya lewat, konsekuensi hukumnya adalah dibebaskan, dihukum Oh. bagi yang bersangkutan. Makanya jadi catatan bagi bagi aparat penegak hukum. Sekarang kan ada di kejaksaan bolanya. Jadi catatan ini juga akan diperhatikan, dan kemungkinan besar 1-2 minggu Sudah akan bisa ya digulirkan persidangan menjalankan. ini, karena kalau kita lihat dari kesiapan semua sudah siap, bahkan sudah ditunjuk. Hmm. Kalau saya tidak salah mendengar informasinya kan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kan nanti akan disidangkan. Ini menurut pandangan dari tim kuasa hukumnya Bang Roy Suryo ya, lebih lebih cocok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kebetulan kemarin saya di salah satu TV nasional juga berdiskusi sebagai narasumber dengan tim kuasa hukumnya Bang Roy Suryo gitu. Ada
pandangan bahwa mengingat kasusnya Pak LBP dulu dengan Pak Zazar sidang di PN Jakarta Timur dan menang, menurut dia ini juga salah satu suntikan moral kalau ini disidangkan atau digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oh, Ya, jadi nanti tinggal kita tunggu saja bagaimana kemudian proses ini digulirkan. Memang menurut kepastian hukum seharusnya tidak berlama-lama lagi, mengingat kasus ini ya sudah sangat lama, Iya. berlarut-larut Ya, juga ya Pak ya. ya berlarut-larut betul, sehingga Pak Jokowi bahkan punya kepentingan hukum dalam hal kepastian hukum. Dan juga kita juga pengen tahu informasi yang sebenarnya apa, walaupun pro kontra ya, nanti sidangnya akan seperti apa, apakah perlu menghadirkan ijazah yang Asli. diduga palsu tadi oleh Bang Suryo, oleh Pak Jokowi, atau seperti apa. Dan kalaupun putusannya nanti akan kita lihat lagi apakah putusan hakim itu boleh menilai bahwa sampai putusan itu mengatakan kira-kira begini, bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli. Nah, nanti kan akan terjadi perbedaan pendapat lagi kan, apakah pengadilan punya kualifikasi untuk menyatakan asli atau tidaknya satu ijazah. Begitu, itu menurut saya yang akan menjadi catatan kita nanti ke depan mengenai bergulirnya kasus ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Gitu. Biarkan persidangan yang akan memberikan jalan yang paling terang begitu ya, Mengungkap data mengungkap dan fakta. data yang paling nyata begitu nanti di pengadilan sendiri. Dan Mudah-mudahan. mungkin nanti akan muncul episode baru lagi Tampaknya dramanya. begitu. Kalau Pasti ada persidangan ya. iya, ada episode baru kita telepon lagi nanti Pak Heri nih. Baik Pak Heri, terima kasih banyak untuk Makasih, waktunya Pak Pak, Heri. sudah Selamat memberikan pagi. ini jabaran seperti apa sebenarnya nanti di pengadilan ya. Dalam waktu dekat mudah-mudahan kita lihat. Baik. Terima kasih Pak Heri, sehat selalu. Sama-sama. Assalamualaikum. Dan saya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia pandangan dari pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, yaitu Pak Heri Firmansyah, yang menyatakan apa sih dari sudut pandangnya beliau ini tentang adanya penangguhan penahanan Roy dan juga Tifa, karena ya itu tadi